Ngapain sih? Jadi kayak gini-ginian. Ini kita pengen melakukan satu ritual agar si rating jam praktek ini meningkat. Mau pakai apa kayak gini-gini? Ada telur, bus, kopi. Emang ada zaman sekarang kayak begini-begini? Nggak tahu dia. Ngapain ini? Ini cincin banyak banget, ngapain? Tahu nggak nih siapa? Nggak, buat apa itu? Ini pakai begini, identik dengan apa? Dukun. Hotman Paris. Bukan, kayak Tesi. Nih kalau nggak percaya nih, ada dukun, ya katanya udah tobat. Tapi gue nggak percaya dia udah tobat. Ini dukun viral banget. Langsung saja kita panggil. Yang kata udah tobat, tapi gue nggak percaya. Ria Puspita. Masa ada dukun tobat? Ya, ini masih jadi dukun kali ya? Untuk apa nih Papi nih? Ini bisa nggak naikin rating share jam praktek dan juga menjauhkan dari segala macam teguran dan gangguan? Tapi kan aku udah tobat. Jadi gue salah ngundang dong. Ini jadi nggak bisa jadi dukun lagi nih? Ya udah enggak nyakitin Pap. Nyakitin? Nyakitin, udah nggak mau. Alhamdulillah sudah tobat ya. Tapi cerita dari Ria Puspita ini waktu jadi dukun ini benar-benar nyeremin. Tapi kita akan lihat dan kita akan justru akan melihat pertobatannya nanti ya. Tapi sebelum kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dialah Ria Puspita, seorang praktisi gaib sekaligus mantan seorang dukun santet. Berawal dari rasa dendamnya terhadap sang ibunda, Ria secara gelap mata memutuskan dirinya untuk masuk ke dalam jalan hitam yang terlarang. Ritual, mantra, persembahan, hingga bersepakat dengan jin ia jalani demi memburu ambisi. Namun rupanya Tuhan memiliki skenario tersendiri. Pria yang masih berkubang dalam praktek-praktek perdukunan seketika menemukan cahaya yang menuntunnya pada titik balik pertaubatan. Seperti apa dan bagaimana Ria menceritakan kisah hidupnya? Berikut penuturan sang mantan dukun santet. Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana yang menyeramkan saat kamu jadi dukun, saya mau tanya, ini sebetulnya awal mula jadi dukun santet itu sebenarnya apa tadi? Kan kita dengerin tadi video tadi karena ibu kamu. Sebenarnya apa sih, gimana ceritanya? Aduh, cerita yang itu nih. Ya. Singkat ceritanya apa? Sebenarnya memang konfliknya itu kan saat itu belum broken home, yang belum ada yang namanya perceraian. Tapi setelah kejadian itu kan memang hancur banget ke rumah. Di rumah tuh hancur keadaannya. Maksudnya? Mama sama papa pisah, dalam keadaan papa stroke, mama ninggalin. Aku yang harus ngurusin papaku dalam keadaan sakit. Itu makin memicu lagi gimana caranya balas dendam itu. Anak kan gak bisa ngobrol, gak bisa ngomong, gak bisa minta. Saat itu udah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kita bercerita dengan guru, ternyata guru ini salah. Bukan tempat kita cari perdamaian, malah dikasih satu pilihan yang mau nggak balas dendam tanpa menyentuh. Balas dendam untuk ngelakuin ke orang tua saya. Ibu kamu? Iya. Yang ninggalin papa kamu? Iya. Jadi dengan laki-laki lain? Iya. Kamu belajar sama orang ini akhirnya? Terus kamu punya ilmu itu, terus kamu lakukan ke ibu kamu nggak? Coba untuk lakuin, tapi setiap ngeliat foto mama, aku nggak setega itu, nggak kuat. Akhirnya kamu tidak lakukan itu? Nggak, akhirnya balas dendamnya setiap orang datang minta tolong, baru itu aku lampiasin. Aku tumpahin semua ke orang lain, bukan ke mamaku. Saja ya. Nih pertanyaannya, yang kita tahu kan ada santet, pelet, teluh, gitu ya. Guna-guna. Banyak ya. Kalau Ria ini apa dulu? Santet, teluh, guna-guna, pelet, sugih. Ini jadi dukun nggak mungkin gratisan kan? Nggak ada dukun pro bono kan?
yang kayak pengacara kan. Gratis, Kalau gratis. orang-orang nggak ada dukun pro bono ya? Enggak, bervariasi sih, tergantung permintaan si kliennya ini. Kalau dia mintanya diteluh, itu bisa di under. Mahal juga ya. Kalau guna-guna lebih murah, guna-guna itu nggak bisa kurang, nggak bisa naik, udah segitu aja. Tapi kalau telu tergantung orang yang datang, kadang. Tapi kalau udah rananya kesantet di atas. Efek yang terjadi saat lo mengguna-guna orang, meneluh orang, setelah lo berhubungan dengan dunia gaib, ada hubungannya sama lo nggak? Efeknya, efek negatifnya. Kalau untuk efek negatif, awal-awal mulai hijrah istiqomah banyak banget, Pak. Sekujur badan rasanya panas, terus selama sekian bulan itu di atas kepala satu jengkal kayak ada pusaran api. Yang saya rasakan cuma panas, sakit, panas, sakit, panas, sakit. Dan yang nolong saya pure semuanya itu almarhum papa saya. Yang benar-benar ngebantuin aku kalau ya tobat itu indah, berbuat baik itu enak. Tapi saat itu aku masih tidak mau yang namanya tobatan nasuha. Sampai akhirnya kejadian malam itu aku setengah sadar tidur atau ya tidur ayam lah kalau kita bilang. Tiba-tiba aku denger kayak sabetan geluduk tapi nyabet gitu. Ke badan gitu? Iya, begitu. Bunyinya kenceng banget dan terus ada gema di telinga aku. Manro buka, baru aku bangun. Aku bangun. Siapa? Ada suaranya gitu? Iya, Manro buka, siapa Tuhanmu? Aku langsung bangun, aku cari papa. Aku cari papa di mana, ternyata papa lagi sholat di belakang kan. Itu aku jelasin, terus aku bilang, aku minta tobat, Pak. Aku mau tobat, bantuin aku. Dari 5 kali aku ngucap syahadat, itu sama sekali nggak bisa semua. Kenapa belibet ngomongnya? Sakit di tenggorokan, lidahku panas, terus mau keluar asya, nggak bisa. Terus aku nangis, aku bilang, kalau emang aku nggak bisa tobat lagi, aku mau lanjut lagi. Ade bisa. Akhirnya yang ke-6 aku baru bisa. Papa lo tahu lo dukun? Papa tahu dan nggak berani ngomong apa-apa karena Kenapa nggak? Kenapa? Papa tahu kamu dukun, gimana ceritanya? aku kegep 2 kali bawa di tasku itu boneka voodoo. Kita kan orang Cirebon asli, kita orang Sunda asli, kita sudah terbiasa yang namanya puasa gitu, lain-lain. Dia nggak curiga dan dia percaya banget kalau anaknya tetap jadi anak yang baik buat dia. Terus pas tahu pun dia cuma ngomong kayak gini, sakitmu tuh nggak dalam, tapi kok keras banget sih. Aku bilang, aku anak, aku butuh orang tua. Sekarang papa begini, mama kayak gitu, aku mau lari ke siapa? Siapapun yang nyakitin papa sama aku, sampai di dalam tanah pun bakalan aku cari. Aku kejar, Pak. Aku berbuat kayak gini, aku ngelakuin kayak gini karena aku dendam. Karena papa dari situ udah tahu, makanya terus setiap ketemu tuh kayak tobat deh. Cuma aku yang nggak berani karena papa nggak bisa apa-apa kan, namanya stroke parah. Dan akhirnya dibantu sama papa. Tapi setelah aku hijrah, aku kan juga divorce, aku udah pisah, aku bilang sama papa, mungkin Tuhan pengennya aku jadi Ria yang baik-baik aja, baik sama semuanya. Aku coba ikutin maunya papa, aku ngajarin ngaji orang. Setelah aku hijrah, aku istiqomah, aku ngajarin. Tapi setelah aku nikah sama suamiku, papa nggak ada. Papa nggak ada. Jadi papa kan nikmatin nih ngeliatin aku begini. Bayangin aja, papi, aku lagi tobat, aku dapat dihina orang, aku difitnah abis-abisan, dinolkan uang aku, gak punya uang sama sekali, dituduh maling, nipu, semuanya. Kayak harus balik, gue harus balik. Dan papaku gak dikasih makan, gak ada yang rawat dia, jadi kayak gue tobat, bapak gue aja masih tetap begini, gak ada yang sayang. Mamaku gak kesentuh sama sekali. Ngeliat papa sakit gak ada yang kesentuh. Saat aku ke Habib nih, aku lari ke Habibana Hasan. Aku bilang, aku mau lihat papa. Papa bangga gak sih? Habib cuma bilang satu, syahadat lu dan nuntun dia baik. Besok bawa anak-anak NM buat ngajiin papa. Akhirnya aku bikin haul papa yang kedua, besar-besaran. Aku ngarepin 1.000 orang ya, aku undang 2.000, 3.000 orang yang datang buat cuma patehain papa doang. Tentu ada momen tobat yang mungkin membuat kamu tuh kapok atau pengen Bener-bener selesai.
Stop dari sampai dukun? sini. Apa pernah ada kejadian yang menyakitkan kamu atau mungkin ada orang yang balas dendam ke kamu apa gimana? Sebenarnya buat stopnya itu kan karena aku diserang balik sama orang Kalimantan. Oh gimana? Kamu punya klien? Klien minta untuk dilumpuhkan, akhirnya sudah lumpuh, dia pulang ke kampung untuk minta disembuhkan. Tiba-tiba 4 bejana aku itu pecah 3. Dan kalau 1 bejana ini pecah, aku mati. Terus akhirnya ya itu langsung kebakaran semuanya. Semua tempat praktek aku kebakaran tanpa tersisa satupun, sampai aku pun ikut kebakar. Aku ditemuin sama anak kecil, aku dibantuin sama anak kecil. Nggak lama, perasaan aku tuh jalan pulang ke rumah. Aku naik angkot pulang ke rumah. Aku pokoknya udah ada di rumah aja lah, udah ada sama papa. Papa bilang aku jalan kaki, kamu kayak orang kesakitan. Iya, sekujur badan aku sakit. Dan itu setiap hari aku nangis aja, sakit pak, panas. Ditanyain kenapa, baru aku jujur 3-4 hari setelah aku di rumah. Jadi memang dibalikin. Sekujur tubuh tuh Panas semuanya. Jadi yang sana lebih sakti dari kamu gitu ya? Iya. Pasti, karena saya yakin di atas langit masih ada langit. Karena saat itu kan aku ngerjainnya penuh dengan emosi sama nafsu. Dan memang gak ada yang kekurangan, semuanya juga cukup. Dia sakti banget. Sudah tobat, tapi malah justru mengobati orang yang kena santet. Itu sakit itu lama. Paginya itu pas rebahan kayak ada benjolan segini. Di perut? Iya. Kalau yang kena itu kebanyakan orang-orang yang memang sombong. Sekarang justru Ria Puspita ini sudah tobat, tapi malah justru mengobati orang yang kena santet. Dipakai hal yang positif. Nah, kita akan mengundang salah satu kliennya Ria sekarang, bukan klien yang minta tolong untuk nyantet orang ya. Bukan. Tapi justru yang minta tolong karena dia disantet katanya. Ya, disembuhkan sama Ria. Langsung saja, inilah dia. Sebut saja namanya Melati. Sebut saja namanya Melati, bukan nama sebenarnya, karena kita harus lindungi identitasnya ya. Mbak, sebenarnya awalnya kamu tahu dan sadar kalau kamu kena santet tuh apa sih tanda-tandanya? Saya penasaran itu. Perutnya awalnya pas waktu maghrib mau sholat itu kayak kayak dipukul. Nah terus itu sakit itu lama. Paginya itu pas rebahan kayak ada benjolan segini. Di perut? Iya. Tiap hari kayak gitu. Mbak tuh udah pernah ke dokter belum sih? Maksudnya karena kan problemnya katanya di perut kan, sakit. Tapi udah pernah ke dokter nggak untuk ngecek di dalam perut nih sebenarnya ada apa gitu? Pas seminggu sakit, langsung ke dokter. Pas dicek sama dokternya katanya nggak ada benjolan. Kalau misalkan penyakit dalam, benjolannya tuh harusnya stay kata dokternya kan di sini. Tapi pas dicek semuanya normal. Terus harus berobat lebih dalam ya, di ronsen segala macam gitu. Apa kasusnya sebenarnya yang dilihat dari Ria? Kalau untuk dari non medisnya, beliau ini sakit tergolong dari teluh. Karena di dalamnya itu kalau kasat matanya dia, perasaan dia itu kan kayak ada balon yang jalan gitu, ada benda yang jalan. Tapi kalau kita mata praktisi supranatural yang melihat, itu tuh kayak ada bola kasti sama telur yang jalan di dalam perutnya. Terus, dan itu ngebuat dia nggak bisa jalan sama sekali. Kalaupun jalan dia harus nangis atau tergopo-gopo. Terus dia juga ngerasain pengurangan berat badan. Jadi terus lama-lama mengecil, badan dia ngecil sampai ke 20 kilo. 20 kilo? Iya, 20 Dari 45. Sekarang udah berapa? 30. Naik lagi ke 30. Iya. Ini udah sembuh total belum nih, Ria? Masih tinggal, ya masih dalam pengawasan saya lah. Jadi
cara terhindar dari santet tuh kayak gitu, Kak? Pokoknya orangnya happy, tidak overthinking, tetap dia percaya kalau Tuhannya dia yang paling kuat, terus jaga bicara, jaga etikanya, jangan menyakiti orang, karena sebenarnya santet itu bukan dari diri kita, karena lidah kita, bukan tangan badan kita nih, tapi lidah kita yang nyakitin orang sampai akhirnya orang itu kesinggung. Dan kebanyakan yang kena, kalau yang kena itu kebanyakan orang-orang yang memang sombong. Orang yang sombong. Iya, sombong, jumawa. Itu langsung kena begitu aja. Makanya saya bilang, sombong dalam arti itu kita kadang lagi sehat, ya udahlah, sholat nanti, entar, terus dialek sama teman, emang orangnya humble kok, gue supel, jadi ngomong terserah, jadi omongan tuh nyakitin orang gitu. Nggak sengaja kita ngomong disangka bercanda, tentunya orang itu sakit hati gitu. Sebagai mantan dukun santet yang udah tobat nih, ada nggak pesan untuk orang-orang yang masih melakukan praktek-praktek pendukunan seperti atau ilmu hitam atau apapun namanya? Pesannya udah telat, kemana aja, mendingan tobat, bentar lagi kiamat. Selagi ada saya dengan Nurul Mustofa, mohon maaf, kalah kalian semua. Dari kisah Ria Puspita ini kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Karena Tuhan selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dan yang terpenting adalah niat yang tulus, menyesali perbuatan, dan tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Tetap di Jam Praktek. Ingat